Pilpres 2024 ada dua tokoh yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini kalau bersatu nggak masalah. Nek bertarung Indonesia geger ini, mesti gayeng ini. Bakal terjadi pertempuran yang luar biasa. Ini bukan perang loh ini, pertempuran bukan perang tapi terutama antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan ini bukan seperti pertarungan 2014 dan 2019, ada perbedaan signifikan. Sebab keduanya memang bakal sama-sama memperebutkan para pendukungnya Pak Jokowi yang relawannya luar biasa itu seluruh Indonesia. Bahkan pertempuran sebagai sesama pembantu Pak Jokowi mulai terlihat saat ini. Oh, udah berkali-kali gagal tapi ya tetap kukuh untuk menyelamatkan ide bahwa dia bisa memimpin Indonesia tuh. Kita mesti kasih poin apapun pada seseorang yang menahan egonya, berupaya untuk mendamaikan diri dengan kepentingan pribadi dia tuh. Walaupun kita tahu bahwa watak Prabowo sebetulnya bukan begitu, tapi mungkin karena makin matang usianya, dia merasa bahwa oke, saya telan semua hal itu tuh. Dicaci maki mak-mak, dicaci maki oleh Muslim karena bergabung dengan Jokowi, dikasih PHP oleh Jokowi, kalah lagi, terhina lagi, tapi dia tetap datang kepada Pak Jokowi itu. Jadi dia mau memperlihatkan bahwa politik memang begitu tuh. Pertama adalah ia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tapi kalau konteksnya saat ini ditanyakan, rasa-rasanya nggak akan berkoalisi karena elektabilitas Pak Prabowo dengan elektabilitas Ganjar Pranowo hampir sama saat ini gitu. Sehingga dengan begitu mereka berkoalisi itu nggak mungkin bisa dilakukan. Ya. Tapi kita akan tunggu mungkin 2-3 bulan lagi, salah satu di antara dua tokoh ini akan kelihatan mana elektabilitasnya yang lebih tinggi, mana yang akan turun kembali dan seterusnya itu. Mencapai ambisi sebagai capres, Prabowo rela pontang-panting cari dukungan politik. Ambisi politik Ketua Umum Gerindra Prabowo untuk maju sebagai orang nomor 1 di Indonesia tahun 2024 tidak padam juga. Pasca pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara resmi menugaskan kader dan petugas partai Ganjar Pranowo untuk bertanding dalam kontestasi Pilpres 2024. Dengan demikian, hubungan politik PDIP dan Gerindra berakhir untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Chemistry PDIP dan Gerindra tidak nyambung lagi, bubar dan mencari jalan politik masing-masing. Keputusan final Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP menutup rapat peluang Prabowo Subianto sebagai Capres dan berduet dengan Ganjar Pranowo sebagai Cawapresnya. Menjadi mimpi buruk bagi Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tadinya, PDIP dan Gerindra diharapkan masih bisa disatukan dalam Pilpres 2024. PDIP masih mempunyai hubungan politik dalam kesepakatan batu tulis yang memungkinkan dilanjutkannya hubungan lanjutan. Safari politik, dugaan sementara jika pertemuannya di rumah Jokowi di Solo dalam acara silaturahmi Prabowo Subianto dengan orang nomor 1 di Indonesia nampaknya tidak menghasilkan sinyal positif langkah-langkah politik masa depannya. Pasca pertemuan dengan Jokowi tersebut, Prabowo memberikan keterangan ke publik jika dirinya memposisikan dirinya masih sebagai capres sesuai instruksi dan mandat partai. Jika Prabowo Subianto tetap kokoh pada prinsipnya sebagai capres, dirinya wajib menjauh dari PDIP, harus mencari lager partai yang mempunyai daya dongkrak menambah suara dan juga kekuatan partai koalisi. Bisa jadi Gerindra dan PKB yang lebih dahulu tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menemui jalan buntu. Ini digambarkan jika Prabowo Subianto justru melakukan safari politik dan mendahulukan ke partai lain daripada prioritaskan ke PKB dengan bersilaturahmi dengan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Menjadi isyarat jika Muhaimin Iskandar dan PKB tidak dianggap penting lagi oleh Prabowo. Golkar dijadikan target bagi Prabowo, justru bidikan partai yang cukup seksi untuk diajak bermitra adalah Golkar. Gerindra pasti tahu jika partai berlogo beringin ini masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Namun rupanya tahu juga jika KIB belum sepakat siapa yang akan dicapreskan dan wakil presidennya. KIB justru terjebak dalam keasikan sendiri berwacana untuk mengusung capres dan cawapresnya. Hingga saat uji KIB masih zong atau nihil kesempatan pencapaian.
pencapresan. Safari politik kedua, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di kediaman Abu Rizal di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 22 April. Prabowo mengunjungi Bakri sepulang dari Solo setelah bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kunjungan Prabowo Subianto ke elit Partai Golkar kemudian direspon kunjungan balik Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto datang ke kediaman Prabowo Subianto Minggu 23 April. Prabowo juga menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kediaman Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Legitimasi KIB, manuver politik Prabowo Subianto bernegara dengan elit Golkar akan semakin membuat runyam KIB. Koalisi ini akan semakin terjepit dan runtuh legitimasi secara perlahan. P3 sebagai salah satu anggota KIB bermanuver membidik untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres dan diusulkan akan segera mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Kemudian, penurunan kekuatan politik KIB terjadi pasca Jokowi dipaksa hadir untuk menyaksikan langsung pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Otomatis, Jokowi yang diduga kuat sebagai kingmaker atau bandar KIB pada saat pencapresan Ganjar Pranowo tersebut legitimasi KIB runtuh. Jokowi ditaklukkan oleh Megawati dan harus mengakui permainan politik kelas tinggi dari Ketua Umum PDIP. Terakhir, manuver Golkar dengan merespon positif penjajakan politik yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto. Akhirnya hanya PAN yang sendirian ditinggalkan dan dipecundangi mitra koalisinya di KIB. PAN ditinggalkan begitu saja. Dan P3 dan Golkar sudah menyiapkan skenario politiknya yang jauh menguntungkan nasib ketua dan partainya dalam atmosfer politik menjelang pemilu 2024 nanti.